Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diary Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang selamat KPM golongan ini cair bantuan PKH BPNT total Rp2.100.000 hari ini di tanggal 27 November tahun 2023 untuk periode akhir tahun 2023. Ada 3 bantuan positif cair di awal bulan Desember tahun 2023, diantaranya BLT El Nino dan juga beras 10 kg. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diary Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diary Bansos ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang selamat KPM golongan ini cair bantuan PKH BPNT total Rp2.100.000 hari ini di tanggal 27 November tahun 2023 untuk periode akhir tahun 2023. Ada 3 bantuan positif cair di awal bulan Desember mendatang, mulai dari BLT El Nino, kemudian ada juga bantuan beras 10 kg. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya ya sahabat YouTube. Nah, sebelum saya melanjutkan informasi inti pada video kali ini, terlebih dahulu saya akan mengulas ada salah satu komentar di video saya sebelumnya yang saya sorot, di mana komentar tersebut seperti ini. Mas, saya butuh kenyataan karena apa yang disampaikan tidak sesuai dengan apa yang saya alami. Jadi bantuan saya masih belum cair hingga saat ini, padahal informasinya cair-cair terus. Nah, sahabat YouTube, di sini perlu saya tekankan kepada sahabat YouTube semua bahwasanya informasi di channel Diary Bansos ini adalah informasi secara umum atau secara garis besarnya saja. Ketika ada pencairan, maka kita sampaikan ada pencairan. Namun ini tidak menyeluruh bagi seluruh keluarga penerima manfaat bantuan sosial baik PKH maupun BPNT. Jadi ada KPM yang cair, ada KPM yang masih belum cair, dan itu kita sampaikan dan itu sifatnya wajar karena proses pencairannya bertahap. Namun bagi sahabat YouTube semua yang mungkin tidak sabar, artinya informasi yang kita sampaikan menginformasikan tentang pencairan, namun sahabat YouTube semua tidak mengalami pencairan tersebut. Setiap ngecek kartu KKS-nya zonk, saldonya kosong, belum mendapatkan surat undangan dari PT Pos Indonesia. Nah, solusinya bagaimana? Ini juga sudah pernah kita sampaikan, bahwasanya sahabat YouTube semua harus mengecek status bantuan sosial sahabat YouTube semua, entah itu PKH atau BPNT, melalui aplikasi 6NG. Di mana aplikasi 6NG ini yang memegang atau yang mengoperasikan diantaranya adalah pendamping sosial PKH, kemudian operator 6NG desa. Sahabat YouTube semua bisa bertanya kepada salah satunya untuk dicekkan status bantuan sosialnya seperti apa. Nah, di situ akan terlihat cair atau tidaknya bantuan PKH maupun BPNT. Biasanya kalau ciri-cirinya cair, itu keterangannya sudah SPM atau sudah SP2D atau SI ya. Sebenarnya itu ada kemungkinan besar bantuannya cair meskipun saat ini masih belum masuk saldonya atau belum menerima surat undangan, maka kemungkinan besar di beberapa hari ke depan ketika waktunya sudah dicairkan pasti akan masuk saldonya ya sahabat YouTube, atau akan mendapatkan surat undangan dari PT Pos Indonesia. Namun apabila di 6NG keterangan periode salurnya itu adalah mungkin periode salur yang lama, masih belum berubah di periode November-Desember atau di Oktober-November-Desember ya kalau yang lewat PT Pos Indonesia, atau statusnya gagal omspan ya, atau bermasalah istilahnya datanya, atau mungkin tidak memenuhi syarat lagi, bisa karena terdeteksi sebagai karyawan atau penerima upah di atas UMP ataupun UMK.
atau tercatat meninggal, sudah sejahtera dan lain sebagainya, nah itu bisa dipastikan tidak akan cair bantuannya. Nah, untuk channel Diari Bansos tidak bisa mengecek satu persatu KPM di seluruh Indonesia. Kita, channel Diari Bansos, bisanya hanya mengecek status bantuan sosial PKH BPNT bagi KPM yang ada di satu kecamatan dengan kami, ya, di kecamatan tempat tinggal kami tentunya, ya, sahabat YouTube. Untuk di kecamatan yang lainnya, kita tidak bisa. Nah, siapa yang bisa? Yang bisa adalah baik itu operator 6NG desa atau pendamping sosial yang ada di tempat tinggal sahabat YouTube semua. Jadi bisa dipahami ya. Nah, bagi sahabat YouTube semua yang mungkin merasa informasinya pencairan terus, kemudian sahabat YouTube semua tidak mengalami pencairan tersebut, maka solusinya seperti itu. Cek status bantuan sosialnya di 6NG. Mas, saya ngeceknya di aplikasi Cek Bansos atau ngeceknya di website Cek Bansos. Apakah itu bisa jadi patokan? Nah, di sini saya bisa memastikan informasi di Cek Bansos itu kadang kurang update ya sahabat YouTube. Jadi periode salurnya itu kadang berubah setelah bantuan disalurkan, atau kadang bantuan masih belum disalurkan, periode salurnya sudah berubah. Namun kalau di 6NG itu bainik, jadi sudah sangat tepat sekali. Sedangkan kalau di Cek Bansos itu kan tidak bainik ya, hanya sekedar nama saja. Nah, itu masih kurang valid kalau saya pribadi menilainya ya sahabat YouTube. Jadi alangkah baiknya ngeceknya memang di 6NG. Solusinya ya bertanya ke pendamping sosial PKH atau ke operator 6NG desa. Jadi bisa dipahami ya sahabat YouTube. Nah, bagi sahabat YouTube semua yang kemarin merasa kok tidak cair-cair padahal informasinya cair-cair terus, informasinya tidak nyata, tidak real dan sebagainya, yang perlu saya tekankan, informasi di channel Diari Bansos ini adalah secara umum, secara garis besarnya saja. Namun secara khusus, kalau ada yang tidak cair, solusinya seperti yang saya sampaikan tadi. Cek status bantuan sosialnya di 6NG ya sahabat YouTube. Bisa dipahami ya? Nah, kembali pada topik video kali ini. Selamat buat KPM golongan ini. Cair bantuan PKH BPNT total Rp2.100.000. Hari ini di tanggal 27 November tahun 2023. Nah, hari ini di tanggal 27 November tahun 2023 ada berbagai macam daerah yang proses pencairan lewat PT Pos Indonesia saat ini sedang berlangsung dilakukan oleh masing-masing pihak PT Pos Indonesia di setiap daerah ya sahabat YouTube. Terpantau ada di daerah Padang, kemudian di daerah-daerah yang lainnya. Ada yang proses penyalurannya di kantor desa atau di kantor pos cabang di setiap kecamatan ya sahabat YouTube. Nah, di sini ada salah seorang KPM yang mengeser dia telah mendapatkan surat undangan dari PT Pos Indonesia di mana total bantuan yang ia terima adalah Rp2.100.000. Nah, untuk mendapatkan bantuan sebegitu besarnya, apa yang harus dilakukan? Kemudian KPM tersebut termasuk golongan apa? Tentunya KPM tersebut adalah KPM golongan PKH plus BPNT. Jadi KPM tersebut kenapa kok mendapatkan nominal bantuan yang banyak? Karena dia statusnya sebagai penerima PKH sekaligus sebagai penerima bantuan BPNT. Karena dicairkan lewat PT Pos Indonesia, maka pencairannya per 3 bulan sekali, sehingga menambah nominal bantuan yang diterima ya sahabat YouTube, karena alokasinya pun bertambah. Beda dengan yang kartu KKS hanya 2 bulan sekali. Nah, untuk yang dicairkan lewat PT Pos Indonesia periode akhir tahun ini adalah untuk Oktober, November, Desember. Jadi 3 bulan ya. Untuk bantuan sembako, karena KPM ini juga mendapatkan bantuan BPNT, nominal bantuan yang diterima adalah Rp600.000 karena 3 bulan, per bulannya Rp200.000. Kemudian dia juga sebagai penerima PKH dapat bantuannya Rp1.500.000. Wah, kok banyak ya mas? Jadi komponen Rp1.500.000 dapatnya itu adalah diantaranya memiliki komponen balita 2 orang ya. Masing-masing komponen balita itu adalah Rp750.000. Kalau 2 orang berarti ya Rp1.500.000. Kalau per 3 bulan sekali yang lewat PT Pos Indonesia tentu bantuannya berbeda dengan yang cairnya lewat kartu KKS. Untuk SD sederajat Rp225.000, SMP Rp375.000, SMA SMK sederajat Rp500.000, lansia atau disabilitas masing-masing Rp600.000, dan untuk komponen balita serta ibu hamil adalah masing-masing Rp750.000.
Namun perlu dicatat buat sahabat YouTube semua, untuk komponen balita memang tidak semuanya dicairkan seperti di tahap-tahap sebelumnya. Karena sejak periode September-Oktober atau kalau yang PT Pos Indonesia ya tahap ketiga ya sahabat YouTube, itu sudah diterapkan aturan bahwa untuk komponen balita maksimal yang bisa masuk ke perhitungan bantuan PKH adalah balita kedua. Jadi kalau ada balita urutannya ketiga, keempat dan seterusnya itu tidak bisa cair lagi. Meskipun di tahap-tahap sebelumnya bisa cair ya sahabat YouTube. Jadi bisa dipahami ya. Nah tentunya buat para KPM yang dapatnya Rp1.500.000 dan komponen yang dimiliki adalah balita, kemungkinan besar anak pertama dan kedua semuanya adalah balita ya sahabat YouTube. Jadi bisa dipahami ya sahabat YouTube. Sehingga total bantuan yang diterima BPNT Rp600.000, PKH Rp1.500.000, totalnya adalah Rp2.100.000 ya sahabat YouTube. Kemudian informasi berikutnya ada 3 bantuan positif cair di awal bulan Desember tahun 2023. Yang pertama adalah bantuan permakanan. Ini positif ya, dicairkan setiap harinya hingga akhir bulan Desember tahun 2023. Bantuan permakanan diperuntukkan bagi lansia, tentunya diprioritaskan lansia tunggal atau sebatang kara ya. Kemudian lansia yang kurang sejahtera atau istilahnya kurang mampu atau miskin, mohon maaf. Kemudian lansia tersebut usianya 70 tahun ke atas ya sahabat itu. Kemudian bantuan kedua yang positif cair di awal bulan Desember tentunya adalah bantuan beras 10 kg untuk alokasi bulan ke-12 atau bulan Desember tahun 2023. Nah, untuk alokasi bulan Desember itu merupakan perpanjangan ya penyaluran bantuan pangan beras 10 kg yang mana sebelumnya diputuskan penyalurannya hingga 3 bulan mulai dari September, Oktober, November. Namun oleh pemerintah direvisi akhirnya diperpanjang di bulan Desember tahun 2023 dan kemungkinan besarnya di awal tahun 2024 hingga bulan Juni tahun 2024 bantuan beras masih akan disalurkan. Kemudian bantuan ketiga yang positif cair di awal bulan Desember adalah bantuan PKH BPNT yang lewat PT Pos Indonesia tentunya. Kemudian yang lewat kartu KKS bagi KPM yang masih belum cair bantuannya, yang status D6NG-nya keterangannya sudah SPM atau sudah SP2D atau sudah SI ya sahabat YouTube. Nah tentunya buat para KPM yang D6NG statusnya seperti itu hingga saat ini masih belum cair, kemungkinan besar di awal bulan Desember akan dicairkan. Dan berikutnya yang kemungkinan, ya satu bantuan ini masih kemungkinan ya akan dicairkan di awal bulan Desember adalah bantuan langsung tunai El Nino. Karena informasi kemarin ada yang menge-share katanya pihak pos itu mulai dari tanggal 1 hingga tanggal 14 Desember itu prediksi jadwal penyalurannya. Namun untuk realnya, kenyataannya nanti seperti apa, ya kita lihat saja kebenarannya ya sahabat itu. Nah yang jelas untuk BLT El Nino akan disalurkan, ini bukan hoax, jadi bukan istilahnya bantuan PHP ya, jadi pasti nanti akan dicairkan. Namun karena hingga saat ini masih terus dilakukan persiapan-persiapan, maka itu menjadi penyebab bantuan BLT El Nino masih belum dicairkan hingga saat ini. Semoga segala urusannya cepat diselesaikan, prosesnya segera dirampungkan sehingga BLT El Nino ini segera dicairkan dan bisa segera dirasakan manfaatnya oleh para keluarga penerima manfaat. Amin. Oke sahabat YouTube, itu informasi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video Diari Bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.